Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang bayi yang bisa bicara di waktu bayinya, di waktu kecil itu bisa berkata. Kata Nabi, ada 3 bayi yang bisa bicara di waktu kecilnya. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, seorang anak kecil yang masih bayi yang ditanya oleh seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang bernama Juraij, yang sudah kita kisahkan pada perjumpaan yang lalu. Dan yang ketiga adalah anak yang bisa berdialog ketika dia masih dalam timangan ibunya, menyusu kepada ibunya, tapi bisa berkata dan bicara dengan ibunya. Nah, 3 bayi ini yang disebut oleh Rasulullah, tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali 3. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua seorang bayi yang ditanya oleh Juraij siapa ayahnya, dan berkata si anak kecil bayi tadi bahwa ayahnya adalah seorang penggembala, dan yang ketiga adalah bayi yang berdialog dengan ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat imra'atun tarda'u ibnan laha min Bani Israel. Ada seorang perempuan sedang menyusui anaknya dari bangsa Bani Israel pada zaman dulu. Famarra biha rajulun rakibun du syaratin. Tiba-tiba lewat di depannya seorang laki-laki sedang menunggang kendaraan dan memakai kebesarannya, bajunya mewah, pakaiannya bagus ya, tampilannya menawan. Nah, si ibu ini berkata, faqalat Allahumma ja'al ibni mithlah. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu. Nah, ini doa seorang ibu. Kalau hadis tentang Juraij yang lalu kita sempat membahas doa ibu itu mustajab. Nah, si ibu ini berdoa untuk anaknya ketika melihat ada seseorang yang rupawan ya, laki-laki yang memiliki kebesaran, kemewahan. Nah, ibunya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang itu ya, tampangnya bagus, rupawan, dengan pakaian yang indah. Ibu, setiap orang tua nih, terutama ibu, pingin anaknya mendapatkan kehidupan yang baik. Maka ketika melihat ada orang yang punya penampilan seperti itu, si ibu, si anak ini, si bayi itu berdoa kepada Allah supaya anaknya dijadikan seperti orang yang memiliki kemuliaan, memiliki penampilan bagus dan lain sebagainya. Nah, si anak ketika mendengar ibunya ini berdoa supaya Allah menjadikan dirinya seperti orang yang hebat itu, fataraka thadyaha, dia melepaskan susunya dari ibu. Nah, si ibu tadi kan sedang menyusui anaknya. Ketika si ibu mendoakan anaknya supaya dijadikan menjadi orang yang hebat, orang yang keren, nah si anak ini yang sedang disusui melepaskan susuannya, fa aqbala ala raqib, lalu menoleh kepada orang yang sedang mengendarai kendaraan tadi. Faqala, lalu berkata si anak kecil ini, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Thumma ala aqbala ala thadhiha famassahu. Kemudian dia memalingkan mukanya menghadap kembali kepada susu si ibunya, melanjutkan menyusu kepada ibunya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah berkata, menjelaskan bagaimana Rasulullah sedang menyampaikan cerita ini, ka'anni anzuru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu isba'ah. Aku melihat Nabi
ya seperti mencontohkan, sedang memasukkan jempolnya ini, ya sedang mengenyot jempolnya, ya. Tsumma murra bi amatin. Lalu tiba-tiba lewat, ya, di hadapan sang ibu yang sedang menyusui anaknya ini seorang budak perempuan ama. Faqalat, lalu si ibu ini berkata, Allahumma la taj'al ibni mithla hadhi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti perempuan itu. Fatarokat satyaha, si anak yang sedang menyusu ini kemudian melepaskan susuhannya. Faqala, lalu si anak berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan tadi itu. Faqalat lima dzaka. Lalu si ibu yang sedang menyusui berkata pada anaknya, lah kenapa bisa begitu? Faqala, maka berkata si anak ini, ar-raqibu jabbarun minal jababiroh. Ya, orang yang sedang menaiki kendaraan tadi itu adalah orang yang durhaka, orang durjana, suka berbuat dosa. Wa hadzal amatu yaqulun, sedangkan perempuan, budak perempuan yang tadi dilewat, banyak orang mengatakan syarabti wa zanaiti walam taf'al. Engkau ini perempuan mencuri, engkau berbuat zina, tapi perempuan itu tidak melakukan. Nah, kata si anak kecil tadi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, rawahul Bukhari yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, redaksi yang berbeda tentang cerita yang sama, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faqalat, sang ibu yang sedang menyusui anak tadi berkata, Allahumma la tumit ibni hatta yakuna mithla hadha. Ya Allah, janganlah engkau mematikan anakku sampai anakku menjadi orang yang hebat seperti laki-laki tadi. Faqala, sang anak tadi yang sedang disusui berkata, Allahumma la taj'alni mithla. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu. Tsumma raja'a fi thadyi, lalu kemudian kembali menyusu kepada ibunya. Wa murra bi imra'atin tujarraru wa yul'abu biha. Lalu lewatlah di hadapan mereka, si ibu dan anak ini, seorang perempuan yang sedang dipersekusi oleh orang-orang yang ada di situ dan dipermainkan perempuan ini. Faqalat, lalu sang ibu melihat ada seorang perempuan yang sedang dipersekusi, dimain-mainkan oleh warga di situ. Nah, si perempuan yang sedang menyusui anaknya ini lalu berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti perempuan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian melanjutkan cerita beliau. Faqala, sang anak yang sedang menyusu tadi berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Faqala, berkatalah si anak tadi menjelaskan kenapa dia menginginkan Allah menjadikan dirinya seperti perempuan yang sedang dipersekusi tadi, yang sedang dianiaya oleh warganya, dan tidak mau dijadikan seperti orang yang memiliki tampilan bagus, rupanya rupawan, ya, dengan baju yang indah. Lalu berkata si anak kecil, faqala ammar raqibu, sang pengendara tadi, fa innahu kafirun, itu orang kafir, kata si anak ini. Wa ammal mar'atu, sedangkan perempuan yang tadi sedang dipersekusi, sedang dianiaya oleh beberapa orang yang lain, oleh warga di situ, fa innahum yaquluna laha tazni. Orang-orang berkata kepada si perempuan tadi, engkau sudah melakukan zina.
Watakulu, tapi perempuan itu berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah menjadi penolongku. Wayakuluna tasrik, mereka kemudian mengatakan kepada perempuan itu, engkau sudah melakukan pencurian, mencuri kamu. Watakulu hasbi Allah, dan perempuan itu hanya bisa berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Saudara, hadis ini menceritakan tentang hikmah yang luar biasa. Ya. Dunia itu seringkali memang sangat menggoda. Kita seringkali terpesona dengan tampilan orang. Kita sangat mengagumi orang yang kelihatannya memiliki kesuksesan. Hidupnya seperti enak, ya, dengan pakaian yang bagus, memiliki kemewahan, dalam artian yang seringkali kita pahami mempunyai kesuksesan. Dan seringkali kita melihat sesuatu yang buruk, orang yang boleh jadi dalam persepsi kita itu di bawah kita, seperti orang terhina, orang tidak memiliki kehormatan. Karena boleh jadi orang-orang yang memiliki kebaikan, kesuksesan, atau memiliki hidup yang berkecukupan, itu sesungguhnya orang-orang tidak baik. Sementara orang-orang yang dituduh bukan orang baik, ya, dipersepsikan, dilihat sebagai orang yang memiliki derajat yang rendah, tapi boleh jadi dia adalah orang yang di hadapan Allah memiliki derajat yang tinggi. Banyak orang yang terpesona misalnya zaman dulu dengan Korun, memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi hancur karena durhaka kepada Allah. Dan begitulah persepsi orang tua. Yuk bareng-bareng kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Bukan anak-anak yang terpesona dengan kemewahan, bukan anak-anak yang kemudian mengejar dunia, tapi melupakan perbuatan baik, melupakan agama, melupakan amal kebajikan dan lain sebagainya. Kita tanamkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berbakti kepada kita para orang tuanya, dan kita doakan anak-anak kita itu dengan kebaikan-kebaikan, dan kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki akhlak mulia, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang memiliki kesuksesan. Bukan hanya kesuksesan di dunia, tetapi juga kesuksesan di akhirat. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunianya dan juga kebaikan di akhiratnya. Sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.